Saya Akhlakul Karimah, calon guru penggerak Angkatan 3. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu menerapkan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif Bagja secara nyata, di mana inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Strategi untuk menumbuhkan keterampilan abad 21 pada murid SMA Negeri 1 Tegal Gelimo. Tahap awal, saya akan membuat pertanyaan, yaitu apakah anak didik saya di SMA Tegal Gelimo telah mengetahui tentang pentingnya memiliki keterampilan abad 21. Maka saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad 21 dengan mengajak siswa menonton video tentang fenomena kemajuan saat ini agar membuka perspektif global mereka. Selanjutnya, saya akan menyusun pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan keterampilan abad 21 pada anak didik saya. Saya akan menerapkan pembelajaran model inquiry, problem-based learning, dan project-based learning. Selanjutnya, saya akan menyusun pertanyaan, apakah anak didik saya telah mampu memahami tentang cara berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreativitas. Saya akan menjelaskan apa itu berpikir kritis, apa itu kolaborasi, bagaimana melakukan komunikasi, dan bagaimana melakukan kreativitas. Selanjutnya, saya akan ambil pelajaran atau discovery. Mengapa saya ingin menumbuhkan pembelajaran tentang keterampilan abad 21 pada anak didik saya? Karena pada abad terakhir ini telah terjadi pergeseran yang signifikan dari layanan tradisional kepada layanan yang menekankan pada informasi dan pengetahuan yang tumbuh meluas secara eksponensial. Selanjutnya, mengapa keterampilan abad 21 ini harus dimiliki oleh anak didik saya? Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat di abad 21 telah mengubah cara belajar dan sifat pekerjaan. Di bidang pekerjaan, pada abad 21 telah bersifat internasional, multikultural, dan saling terkoneksi. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu mengapa berpikir tingkat tinggi, collaboration, communication, dan creativity itu harus dimiliki oleh anak didik saya? Karena keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital. Berkolaborasi, mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing. Dan komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru secara terbuka dan responsif. Selanjutnya, saya akan menggali mimpi, dream, yaitu pertanyaan saya, bagaimana proses anak didik saya bisa berpikir secara kritis? Maka saya akan melakukan dan mengharapkan anak didik saya memiliki kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, bagaimana anak didik saya bisa menjalin koneksi? Karena berkolaborasi, konektivitas itu
mencakup kemampuan bekerja secara efektif dalam tim yang beragam dan fleksibel untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, bagaimana anak didik saya mampu berkomunikasi dan memiliki kreativitas yang tinggi menghadapi tantangan zaman. Komunikasi diharapkan berjalan dengan efektif karena komunikasi itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan jika terjadi konektivitas yang baik. Selanjutnya, kreativitas juga tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru sehingga disebut sebagai inovasi. Selanjutnya, desain rencana yang akan saya lakukan, bagaimana saya membimbing anak didik saya agar berpikir kritis, memiliki mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, kemudian menguasai teknologi informasi komunikasi, serta kecakapan berkolaborasi yang dimiliki oleh anak didik. Selanjutnya, bagaimana mengatur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam rencana ini? Yaitu seluruh pendidik, tenaga pendidikan, dan lingkungan pendidikan harus mendukung dan menata untuk menghadapi tantangan abad 21. Selanjutnya, metode pembelajaran yang bagaimana bisa dilakukan agar tercapai pembelajaran abad 21, yaitu kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, menggunakan pembelajaran teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek yang berhubungan antar kurikulum, fokus pada penyelidikan, inquiry, dan meningkatkan pemahaman anak terhadap penilaian diri sendiri. Lalu, bagaimana melakukan evaluasi? Sebagai akhir dari proses pembelajaran, penilaian formatif menunjukkan sebuah pengendalian proses. Melalui penilaian formatif dan didukung dengan penilaian oleh diri sendiri, siswa terpantau tingkat penguasaan kompetensinya, penempatan pada saat pembelajaran, dan desain dalam kelompok. Salam guru penggerak, mengabdi dengan sepenuh hati.